Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman Kalam Hakiki, insyaallah di episode selanjutnya ini kita kedatangan tamu spesial dan pastinya akan seru pembahasannya. Sebelumnya kita buka dulu. Kita sapa, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Kalam Hakikers atau Hakikers lovers yang selalu menyimak, yang selalu mantengin kita-kita. Pagi ini kita akan ngobrol santai dan membahas berkaitan dengan Ramadan dengan kondisi pada saat ini. Kenapa saya lagi di sini? Karena lagi-lagi si podcasternya lagi diisolasi. Dia tidak boleh keluar. Dan dia di rumah saja. Di sini kita kedatangan beliau. Nanti kita akan introduce beliau sendiri, atau beliau sendiri akan menyampaikan siapa sih beliau, atau saya yang menyampaikan. Jenengan aja yang ngomongin. Oh, kan sih segitu ya. Itu interogasi berarti ya. Ya, selamat pagi, siang, sore, dokter. Pagi toh. Oh, pagi. Oh, ini pagi. Nanti kalau rilisnya malam ya nggak tahu ya. Pagi siang sore. Ya, pagi, siang, sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu yang kedua kali ya, Dak? Yang kedua kali. Kalau Kemarin- saat ini kan langsung ke studio. Kalau yang kemarin gitu. dari rumah, jadi lebih enak lah kalau di sini. Oh, gitu ya. Kalau kemarin banyak gangguan Banyak gangguan. lalu lintas. Akhirnya sendiri kan. Ya, alhamdulillah kita datang langsung di Kalam Hakiki, walaupun tanpa kru yang ada di krunya, kru goib yang ada di sini, tapi tidak apa-apa, tetap bisa menyapa antum semua sekalian, para ukhti dan akhi sekalian. Dok, kita sebelum masuk pembahasan, coba Dok bisa diterangkan atau dikenalkan diri, Dok, biar makin sayang kan kalau makin kenal. Ya tidak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Dr. Supandi Hasan. Saya kakak kelasnya Ustadz satu ini, Ustadz Ganteng. Dulu pas di pesantren ya. Sekarang saat ini saya sedang menempuh pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Mohon doanya buat teman-teman semuanya untuk saya biar diberi kelancaran gitu. Dan Selalu bisa dijaga ya pastinya ya. Dan bisa selalu sehat gitu ya dalam Amin, kondisi amin. saat Doain. ini ya, kondisi Sis, wabah bro. saat ini gitu. Ya, doain semoga selalu terjaga, selalu terhindar dari yang tidak diinginkan ya, Dok. Ya. Ya seperti itu, teman-teman. Beliau itu kakak kelas saya. Cuma sekarang kita beda mazhab. Beliau ngambil kedokteran, saya ngambil marbot masjid, kan gitu, beda mazhab. Merendah banget. Oh iya, bener kenyataan tuh, Dok. Ya. Ada lagi, Dok, yang mau dikenalkan? Mana tahu apa lagi gitu. Saya pernah bersentuhan dengan pasien atau gimana. Jangan nakut-nakutin saya, Dok. Enggak usah. Enggak usah. Itu hanya Allah dan saya aja yang tahu. Oh iya, salah. Jadi gini, Dok. Kita ini mau masuk bulan Ramadan tapi keadaannya seperti ini. Nah, mungkin ada tips-tips ya, atau apa ya? Ya, para pendengar ini biasanya dengerin kita kan pas mau tidur gitu kan. Nah, jadi ada tips sebelum tidur. Atau Berarti tips apa dongeng dah? dong. Iya, biasanya Berarti kita emang tuh kayak dongeng gitu. sebelum tidur berarti. Iya, podcast tuh biasanya kayak gitu, makanya kita harus nyapa. Karena kita ngambil podcast tuh karena lebih intens, lebih intim. Dia masukkan kuping, dia dengerin kita. Jadi kita ngomong, "Hai, kamu dengerin aku ya." Dia langsung bayangin, ini orangnya lagi ngomong nih gitu. Gimana, Dok, tips-tipsnya nih? Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk tahun ini kita masih dipertemukan Iya, betul dengan sekali. bulan Ramadan yang Karena penuh rahmat dengan- yang sangat besar itu termasuk Iya. bulan Ramadan ya. walaupun mungkin kondisinya atau situasinya beda dengan Ramadan yang tahun yang lalu ya. Iya. Nah, karena tahun ini
kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Kok jadi baper gini sih, Dok? dengan adanya wabah corona ini. Jadi akan beda banget. Yang sebelumnya kita bisa sholat jamaah 5 waktu di masjid, kemudian traweh di masjid. Iya. Saya rindu sama suaranya antum, Ustaz. Ustaz apa Dok Ustaz? Ustaz ya Dok. Dok Ustaz. Terus ada kultum gitu kan. Saat ini kan mungkin ada yang salah satu masjid yang masih ngadain kultum, ngadain taraweh tapi nggak ada kultum gitu kan. Iya. Ngangeni banget itu. Iya betul, Dok. Nah kayak gitu. Nah terus tipsnya apa sih kita menghadapi bulan Ramadan ini pada tahun ini, karena dengan kondisi yang saat ini, yaitu yang pertama adalah yang perlu kita siapkan adalah karena puasa itu ada kan, selain kondisi saat ini kan, sebelumnya juga kita tahu bahwa puasa itu kan ibadah fisik ya, jadi harus kita persiapkan fisik kita gitu. Iya. Jadi biar menghadapi Ramadan itu kita tuh nggak hanya rebahan aja, walaupun saat ini rebahan bisa Jadi pahlawan. menyelamatkan dunia, jadi pahlawan gitu kan. Kalau passionnya hanya rebahan gitu, tapi cita-citanya nyelamatin dunia saat ini. Superhero banget berarti kan, Masya Allah. Nah walaupun saat ini kan kita banyak yang stay at home ya, jadi hanya di rumah aja, tapi tetap kita perhatikan kondisi kesehatan kita, kebugaran tubuh ya. Apalagi kita kan tahu kalau puasa itu kan butuh fisik yang fit gitu, untuk bukan hanya untuk puasa aja tapi untuk meraih pahala yang lain gitu loh. Tapi Dok, gini Dok, kita puasa kan biasanya bawaannya lemes kalau orang yang nggak biasa puasa ya. Itu berpengaruh pada imun tidak sih? Apa tambah kebal imun kita atau gimana? Kan ini viral nih, kita harus menjaga imun dan iman gitu kan. Ya, jadi sebenarnya puasa itu sendiri banyak banget penelitian terbaru, baik itu yang lama gitu, bahwa puasa itu sendiri sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, terutama adalah dia dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi ketika seseorang berpuasa itu kekebalan tubuh kita, yaitu leukosit, sel leukositnya akan meningkat. Ngerti ndak lu pade? Leukosit, solokosit, selokosit. Sel darah putih lah, ya. Sel darah putih yang dia tugasnya adalah untuk fagositosis ya, untuk melawan antigen atau bakteri atau virus, itu dia akan meningkat signifikan bagi orang yang berpuasa gitu. Dan itu banyak jurnal-jurnal yang sudah meneliti seseorang yang berpuasa, baik itu dengan iman maupun tidak, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Pantesan dulu Deddy Corbuzier sebelum menjadi mualaf ada ceritanya bodybuilding dengan cara berpuasa itu gimana itu namanya lupa. Kalau saat ini penelitian terbaru namanya intermittent fasting. Intermittent fasting. Jadi kalau bahasa kita tuh puasa Senin Kamis. Maaf tadi ada gangguan lalu lintas. Dok, kita lanjut. Tadi puasa Senin Kamis yang baru ada penelitian baru. Gimana itu gimana? Ya tadi intermittent fasting ya. Jadi intermittent fasting itu puasa Senin Kamis kalau bahasa kita. Jadi intermittent fasting itu sebenarnya diteliti untuk geriatri, jadi pasien yang usianya 60 tahun ke atas gitu. Kan karena pembatasan kalori pada orang yang usia tua atau lansia di atas 60 tahun itu penting, karena ketika kita memberikan kalori yang berlebih justru tidak baik bagi pasien tersebut yang usianya lebih dari 60 tahun gitu. Gitu makanya teman-teman. Dengan pembatasan, bukan pembatasan kalori tetapi pembatasan waktu aja. Jadi pembatasan waktu yang mana ada waktu di mana pencernaan seseorang itu diistirahatkan. Gimana sih caranya? Ya dengan puasa Senin Kamis. Jadi Senin puasa, kemudian Kamis juga puasa kayak gitu. Nah itu manfaatnya luar biasa sekali. Ini makanya kalau dulu zaman sahabat tinggal sami'na wa ata'na. Sekarang mah sami'na
Sami'na yang kongkosek wae lah. Nanti dulu. Sekarang baru ketemu nih penelitian ke dokternya. Makanya pada rajin-rajin puasa Senin Kamis ya. Biar termasuk golongan kami. Sok-sokan banget. Iya dok, jadi gitu ya. Tipsnya pertama kita menjaga fisik dari apa? Untuk menghadapi Ramadan ini kita tetap harus menjaga kesehatan kita, dan kita perlu tahu ada ilmu baru berkaitan dengan puasa. Ternyata puasa itu meningkatkan imun. Jadi jangan takut, wah nanti kalau Ramadan kita lemes nih, nanti takut malah gampang kena virus corona dan lain sebagainya. Jadi tidak, puasa itu tambah meningkatkan imun ya dok ya. Iya, betul. Asik juga nih bicara nih. Lanjut dok, ada lagi enggak dok tipsnya? Ya tipsnya juga selain apa? Dari ilmu kedokteran ya. Kalau dari agama mungkin nanti kita akan nyinggung-nyinggung dikit lah, kan sudah dibahas kemarin juga sama. Ya saya di sini fokus pada kesehatan saja. Padahal dia karena itu bukan kompetensi beliau saya ini untuk juga menyampaikan- ustad. Coba ya, menyampaikan tentang agama coba ya gitu. dengarkan dia ngaji ya, beliau ngaji ya. Nah, Harus ngaji nih. iya dong, sedikit-sedikit lah biar pada tahu. Dokter juga bisa ngaji tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Persis tahu suara saya. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz apa dok? Dok aja lah. Kalau orang itu punya profesi ganda susah dipanggil, mau yang mana ini? Dokter atau ustad? Kalau di rumah sakit dokter, ini lagi bicara masalah kesehatan kita panggil dok. Nanti kalau suatu saat kesini kan kita bicara masalah perspektif dalam agama, dalam memandang kesehatan ini nah kita panggil ustad. Oke. Ya teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Tadi tips yang selanjutnya apa dok? Ya kita perlu menjaga satu asupan. Asupan ya. Asupan Ini yang makan penting kita. ini. Jadi kayak jangan men-skip sahur gitu. Jadi salah satu tips kita biar tetap fit gitu pada siang hari itu adalah dengan tidak men-skip sahur. Skip, tidak sahur gitu. Jadi melewatkan sahur gitu loh. Sengaja bangunnya siangan. Berarti Jadi nggak sholat subuh jangan dong, sampai iya. kita tuh melewatkan sahur. Padahal kan ustaz-ustaz udah menyampaikan kalau sahur itu ada berkahnya. Iya betul. Alaikum bis sahur. Fa inna fis sahur barokah. Kayak gitu ya Tete. Iya. Kayaknya gitu. Jadi dalam sahur itu berkah. Jadi dan disunahkan juga untuk mentakhir kan. Iya betul. Mentakhir sahur. Iya, Biar mendekati subuh. mendekati Bukan imsak subuh. ya, subuh ya. Saat subuh itu. Jadi karena apa? Jadi kalori yang kita masukkan atau yang kita makan saat sahur itu adalah untuk energi kita di siang hari, terutama untuk aktivitas. Terus yang diutamakan sahur itu yang manis-manis seperti saya atau gimana, Dok? Jadi yang perlu kita ketahui bahwa saat sahur itu karena kita ketahui dari semua yang kita makan saat kita makan, ya baik itu makan biasa maupun sahur, itu kan isinya adalah salah satu karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak ya, kemudian mineral kayak gitulah kalau dari kalau misalnya dari sayur atau yang lain. Nah, yang perlu banyak kita konsumsi saat sahur biar kita tuh tahan saat siang hari itu tidak banyak makan nasi. Oh gitu. Kemudian manis-manis. Tapi juga. ada sugesti, Dok. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang orang Jawa mah. Iya, orang Jawa. Sebenarnya tubuh kita itu untuk aktivitas itu yang paling pertama kali dipakai adalah untuk buat energi, untuk energi kita itu adalah dari karbohidrat. Ya, karbohidrat Contohnya kan makanannya apa, Dok? Ya itu nasi ya. Nasi kayak gitu kan. Kalau nasi terlalu banyak dia langsung langsung dicerna sama tubuh, kemudian dipakai saat aktivitas yang pertama kali. Pertama kali dipakai.
Jadi kita cepet banget lapar gitu Oh pada siang hari. gitu, apalagi kita menjadi superhero rebahan kan, berarti nggak Iya. baik juga makan nasi ya, udah rebahan mulu nggak kepake itu nanti. Iya nggak kepake kan, kasihan gitu. Jadi jangan terlalu banyak nasi, kemudian minumnya juga jangan yang manis-manis. Manis kan juga dia termasuk dari karbohidrat. Oh, Jadi gitu. karbohidrat nanti tuh secara metabolisme adalah karbohidrat nanti dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa nanti akan bereaksi dengan oksigen dan oksigen nanti akan menjadi ATP atau energi. Kemudian karbon dioksida maupun air kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat dari unsur kimianya atau Oke. metabolismenya. Berarti- Nah, kayak gitu. Nah, manis-manis juga jangan kita banyak manis-manis saat Saat sahur. Saat sahur. Mm-mm. Kecuali nanti saat berbuka ya. Ah iya. Kalau berbuka kan tubuh untuk mengembalikan sesuatu yang hilang pada siang hari saat kita berpuasa. Berarti yang Kayak apa gitu. tuh dok? Kalau nggak Jadi yang kalau manis-manis? jangan yang manis-manis ya banyak minum air putih gitu. Oh gitu malah ya. Nah, kita kan kebutuhan cairan setiap harinya air putih adalah 8 gelas belimbing setiap harinya. 8 gelas belimbing itu gimana? 8 gelas belimbing itu kan kira-kira 300 cc. Oh Berarti gitu. kan kira-kira 2.400 cc atau 2 liter setengah. 300 cc, Nah, 2 liter setengah. nah Minum air yang banyak. 2 liter setengah atau 2.400 cc itu udah bisa mencukupi kebutuhan air di tubuh kita, karena kita tahu bahwa 90% dari tubuh kita itu air gitu, cairan. Iya gitu. betul. Makanya pernah ada Makanya- riset tentang air yang jenazah utuh Betul. itu gara-gara ngaji itu Betul. pengaruh air ya, masya Iya. Allah. Jadi gitu. Terus masa kita sahur suruh minum air doang dok? Yo itu kan minumnya. Oh minumnya. Kalau Terus makanannya banyak yang serat ya, mengandung serat, kemudian protein yang dia juga Protein bisa ya? lebih lama. Jadi kayak daging itu kan, daging baik itu daging ayam Daging? tanpa kulit ya. oh daging ayam tanpa kulit. Kalau kulit kan lemak ya, lemak Oh banget. gitu. Daging berarti. Ya, Daging. jadi terutama Iza solahat dada. solahat jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh. Itu daging gitu. Terutama dada ayam ya, dada ayam gitu kan. Itu Emang dada proteinnya- di sini, Dok? Dada. Oh. Ayam? Ayam? Dada ayam itu kan well done banget tuh proteinnya. Oh iya, sekarang Bagus diburu. banget itu. Ini baru-baru aja sih, Dok. Sekarang di mana-mana kalau cari dada agak susah. Nah, gara-gara manfaatnya paling besar di situ. Padahal dulu orang Indonesia sukanya maamnya rempelo, ati gitu kan. Makanya kalau di Arab Saudi itu kita ngelihat rempelo ati itu dibuang ya. Kalau di sini jadi konsumsi. Iya, kalau rempelo ati kan banyak mengandung asam urat ya, asam urat gitu kemudian ya. lemak. Berarti daging tanpa kulit. Ya, daging Itu ayam tanpa kulit. Daging ayam. Kalau daging yang lainnya, Dok? Nah, daging kayak daging merah ya, daging sapi atau daging kambing itu juga bagus karena Oh, seratnya gitu. juga banyak, kemudian Alright. proteinnya juga banyak. Kemudian itu sangat bagus banget kalau misalkan untuk kita menjalani bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan untuk energi gitu. Berarti daging-dagingan ya. Iya. kayak Terus gitu. ada lagi, Dok, selain daging buat sahur nih? Ya buah-buahan lah. Oh, buah-buahan. Karena Ada. paling banyak ketika kita siang hari itu adalah paling banyak yang susut apa ya, berkurang atau defisit lah. Susut lemakku. Gitu kan. Defisit itu adalah dari mineral. Oh, Jadi gitu. mineral sama elektrolit ya. Jadi Mineral kayak sama magnesium, elektrolit. kemudian zinc atau seng gitu kan. Kemudian kalium juga karena asupan yang kita makan saat puasa itu kan berkurang. Seng tadi ya, tongseng ya. Seng tuh fungsinya untuk epitelisasi dari Apa itu, saluran Dok? cerna. Jangan ngomong bahasa kedokteran lah. Emang sini semua pendengarnya dokter. Jadi untuk Ais. regenerasi dari sel yang rusak itu, misalkan seseorang yang diare. Saya merasa gitu. bodoh banget gitu kalau dengan ngomong begitu. Iya, seorang yang diare kayak gitu kan dia butuh banget support seng gitu untuk memperbaiki Iya. rumbe-rumbe atau fili-fili kalau bahasa kedokterannya di saluran cerna itu. Nah, seng itu penting banget buat Dapat kita 3 nih. Mineral yang banyak, daging-dagingan sama buah-buahan. Oke, sip. Ya, itu kan buah-buahan. Buah-buahan yang berserat atau ada ketentuan buah-buahan tertentu? Semua buah-buahan boleh. Semua buah-buahan. Ya, semua buah-buahan itu kan mengandung banyak elektrolit juga, Nanti baik itu belanja. kalium, kemudian natriumnya juga banyak.
kemudian kalsium juga banyak yang terkandung dalam Terus buah. oh ya, pembagian air mineral tadi kita harus menghabiskan 8 gelas minimal. Enggak, kita bagi aja. Jadi kebutuhan setiap harinya kan kita kan 8 gelas belimbing. Nah, karena kita tuh selama 12 jam berpuasa, itu saat sahur itu kita penuhi misalkan 5 sampai 6 gelas. 5 sampai 6 gelas Agak kan deket, berarti Dok. kira-kira 5 sampai 6 gelas itu kan berarti kira-kira dikalikan 3 itu kan kira 1800 cc. Nah, itu cukup banget buat sehari. Nah, nanti pemenuhan berikutnya adalah ketika saat buka. Saat buka ya. Saat gitu buka ya. kita tambahin lagi 5 gelas atau yang lain atau 3 gelas cukup lah kayak Terus gitu. Jadi ada udah terpenuhi. butuh vitamin dan lain sebagainya nggak, Dok? Vitamin penting banget apalagi saat wabah saat ini ya. Iya, betul. Jadi vitamin yang dibutuhkan adalah vitamin C ya. Vitamin C yang mengandung vitamin C banyak tuh. Tapi saya nggak mau nyebutin karena saya nggak dapet royalti guys. Oh gitu, Dok. Sekarang mainnya royalti. Ya kan saya nyebutin vitamin Sudah mulai mereknya terlihat kemateriannya. Saudara. itu kan. Nyebutin. Oh, merek ya, mereknya. obat. Oh kayak gitu. Ya kalau vitamin C oke lah, vitamin C banyak. Banyak ya, banyak. Jadi merek-mereknya. vitamin C dia fungsinya adalah untuk mencegah tadi mencegah terinfeksi dari virus itu Oh, sendiri. gitu ya, vitamin Kemudian C ya. vitamin C juga kalau misalkan kita terinfeksi misalkan ya virus atau bakteri itu bisa mencegah replikasi dari virusnya itu sendiri. Kemudian vitamin E juga sama, dia antioksidan. Berarti nanti kalau ini dokter masih praktek kan Ramadan? Praktek di rumah sakit. Praktek di rumah sakit ya. Iya. Terus berarti konsumsi vitaminnya harus lebih banyak daripada kita dong? Iya harus, tapi tetap ada dosis tertentu. Oh, ada Kalau dosisnya. misalkan vitamin C kan sehari 500 mg. Itu per sama hari. berapa pil itu atau berapa butir? Kalau sediaannya kan ada yang 500, ada yang 1000. Oh gitu. Satu ini ya, satu tablet. Nah, satu tablet ya. Nah, jadi kalau dosis per hari kalau misalkan kondisi fit gitu kayak gitu ya 500 mg lah. Oh, Karena gitu. vitamin C itu kan dia dikeluarkan melalui ginjal dan ginjal itu hanya bisa mengclearance atau mengeluarkan vitamin C itu ketika dosisnya tidak melebihi 500 mg. Berarti enggak boleh juga banyak-banyak vitamin C ya? Betul. Lebih daripada Jadi sebenarnya tubuh dua kita kan tablet. punya antibodi sendiri, punya antibodi sendiri, makanya ketika tubuh kita tuh nggak membutuhkan support dari luar, maka vitamin yang kita minum, yang kita konsumsi itu akan dibuang oleh tubuh gitu. Jadi eman-eman banget. Kita udah menghabiskan banyak duit untuk beli vitamin, tapi ternyata tubuh kita tuh nggak butuh gitu loh. Ternyata imun kita tuh udah Penting, oke banget penting. gitu loh. Oke banget. Oke banget tuh berarti udah bagus Udah gitu bagus, udah powerful lah gitu lah. Jadi untuk melawan virus tuh udah siap banget gitu. Jadi nggak butuh support dari luar gitu loh. Ngomong virus tuh kakak kelas saya juga. Virus maksudnya. Oh, virus. Bahasa Inggrisnya virus. Oh iya, virus. Iya, kalau kita membahas masalah wabah atau virus yang tadi itu, selain vitamin ada lagi nggak ya? Selain vitamin di sahur itu? Ya cukup itu aja sih. Cukup, jadi ya. Exercise itu tadi udah ya, jasmani tadi. Jadi itu dari asupan makanannya juga harus diperhatikan, tidak terlalu banyak karbohidrat yang mana nanti langsung dipakai sama tubuh. Gitu teman-teman. Nanti biar nggak lemas. Kecuali ente gitu. yang kerjaannya rebahan doang. Bukan, kerjaan di luar. Kalau rebahan kan dia nggak pakai karbohidrat, ya kan? Kalau di luar itu kayak misalnya dia tukang pukul, tukang bangunan atau apa dan lain sebagainya. Nah berarti dianjurkan tetap masih pakai nasi kan karena butuh tenaga. Tapi juga nggak jangan terlalu banyak. Oh, karena gitu. nanti ketika nasi itu terlalu banyak langsung dipakai sama tubuh. Oh gitu ya. Nah baru jam 12 udah lapar, udah lemes gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Pernah ngerasain deh kayaknya kayak gitu. Salah kayak makan gitu. nih. Kayaknya saya pernah tuh Dok puasa kok beda ya hari ini sama besok. Pas ngerasain sangat lemes tuh kayaknya salah sahur. Langsung kepikiran apa salah sahur ya kok udah lemes jam segini gitu. Iya. Tapi pernah satu saat kok nggak lapar jam segini. Karena dulu belum ada ilmunya, sekarang udah tahu dah. Oke, besok bisa kita praktekkan. Gitu berarti sahur ya. Kemudian ada lagi Dok Yep. tips
sehat lagi untuk Tips Ramadan? sehat ya itu selain asupan makanan saat sahur ataupun berbuka, itu juga tadi ya apa memperhatikan jenis yang makanan yang kita makan tadi, kemudian exercise tadi. Walaupun kita puasa kan tetap harus exercise. Oh gitu ya. Iya. Lemes Walaupun nanti sulit lapar. banget. Ya exercise-nya jangan terlalu ekstra. Kemudian exercise-nya jangan siang hari. Oh gitu. Pada siang hari di atas 12 siang itu metabolisme tubuh kita tuh langsung down. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita mau aktivitas gitu itu nggak bisa, down banget tuh apa yang metabolisme kita. Apalagi kita buat untuk olahraga. Berarti perspektif orang memandang kalau kita banyak gerak bakaran lapar itu salah ya? Tetap harus ada exercise juga ya? Exercise, tapi nggak berlebihan. Exercise Berlebihan ya. kan banyak jenisnya. Contohnya, ada yang aerobik main game. kayak gitu kan. Ya, Exercise. itu salah satu cabang olahraga saat ini. Jempol. Terus apalagi aerobik? Ya aerobik kayak gitu kan butuh ekstra banget tuh. Oh iya. 30 menit aerobik itu bisa Menghancurkan lemak-lemak. bisa menghabiskan berapa ribu kalori gitu Oh, kan. gitu Nah, kayak ya. gitu. Kan kita bisa jalan apa? Jalan santai Jalan gitu ya. santai atau jalan cepat kayak gitu kan. Apa hanya sekedar relaksasi kayak gitu. Yang penting kita gerak, nggak hanya rebahan doang gitu Oh loh. iya. Berarti ada exercise juga, Bro. Iya. Ya, teman-teman ya. Jangan lupa exercise. Exercise-nya apa? Yang ringan-ringan, bisa gerakin jempol gitu kan. Bisa relaksasi. Kan ada kan relaksasi senam kayak kaki yoga. gitu kan. Senam Aha. kaki kayak gitu kan bisa. Oh iya, yang diangkat 1, 2, Nah, 3, 8, turun, ganti kanan. Oh, pernah jadi instruktur. Oke, Dok. Selain exercise, kalau di siang hari Siang hari ya sebaiknya kita istirahat ya kalau siang tetap hari. ada istirahat ya. Karena Itu juga tadi sunnah ya. sunnah Qailullah. juga, qailullah. Ya, apalagi di Itu juga. Ramadan kan tadi kemarin disampaikan sama pembicara sebelumnya, Dok. Ini waktunya kita menunjukkan jati diri kita. Di rumah itu yang biasanya kita ngeluh, oh itu imamnya pendek banget, bacanya kul-kul. Nah, di rumah bacalah 1 juz sama anak istri gitu, Betul. buktikan gitu kan. Betul sekali. Itu bukti kalau kita tuh benar-benar dapat Ramadannya. Mentang-mentang enggak ada di masjid terus nanti rebahan ya sama aja deh. Terus besoknya kan ada waktunya untuk qailullah. Kalau kita kan malam tarawih kan dapat qailullah. Lah kalau nanti malam enggak tarawih minta qailullah. Berarti ada tidur siang tadi ya, Dok ya. Iya, tidur siang kayak gitu kan. Karena apa tadi metabolisme pada siang hari di atas jam 12 siang lemes-lemesnya. itu down banget. Jadi Di kenapa refresh. Rasulullah itu kan menyarankan seseorang untuk qailullah? Karena saat metabolisme itu turun itu memang mau dipaksakan kayak apapun otak kita nggak mungkin bisa berfungsi. Nah. Oh, otak antum tidak berfungsi. Ya udah beli nasi padang lauk otak gitu kan. Oh, ada gitu ya. Otaknya boleh pilih nggak otaknya siapa gitu. Insyaallah. Oke. Berarti tidur ya, butuh tidur. Setelah kita exercise ada juga kita juga butuh istirahat bagi yang tadi malam sudah qiyamul lail dan lain sebagainya. Terus ada lagi, Dok. Misalnya mandi dan sebagainya kan makruh itu. Kalau dalam hadis kan kita tahu makruh tuh. Kalau mandi sore sebelum buka gitu kan akhirnya ternyata ada pembahasan di situ. Itu dalam kedokteran gimana itu? Boleh nggak kita penyegaran dengan cara refresh mandi? Boleh berendam juga boleh, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada pengaruhnya sih. Oh, nggak ada ngaruh ya. Kalau dalam kesehatan tidak ada pengaruhnya mandi dengan dengan seorang menjadi kenyang gitu kan. Enggak kan? Tapi menjadi segar. Ya segar oke. Tadi lemas gitu kan. Aduh, udah lapar banget nih nunggu kapan azan. Ada suara Allahu Akbar. Maghrib padahal ada asar kan. Udah lagi capek-capeknya pengennya mandi rasanya. Kalau udah mandi seger. Gitu, Dok, biasanya. Iya oke. Saat mandi itu kan juga tubuh kita juga bereaksi dengan mandi itu. Jadi tubuh kita tuh mengeluarkan endorfin. Tahu nggak endorfin tadi? Ya, anggap aja lah tahu gitu kan. Endorfin tuh jadi hormon. Jadi dia salah satu morfin tubuh kita. Iya. Jadi morfin. Nah, Itu apa narkoba. namanya? Tapi dia dikeluarkan sama tubuh. Narkoba ya. Bukannya ganja morfin. Narkoba guys. Oh, narkoba. Kalau morfin yang pahlawan di Avenger tuh anak tahu gitu. Jadi morfin atau endorfin tuh morfin tubuh kita yang dia alami banget dikeluarkan sama tubuh saat kita mandi. Jadi kenapa kok
orang stres itu dianjurkan mandi ya? Ya enggak dong. Katanya gitu, kalau kita lagi banyak beban nih, terus di bawah shower gitu kan, nungguin lagi air hangat gitu, nanti mengembalikan jiwa-jiwa yang normal. Tergantung. Oh, tergantung. Jadi gitu. masing-masing itu ada copingnya masing-masing. Oh, gitu. Jadi untuk jadi kalau misalkan kita mandi itu kan otomatis tubuh kita bereaksi, yaitu mengeluarkan endorfin atau morfin alami tubuh kita. Jadi ketika kita habis mandi itu pasti akan fresh, kemudian kita merasa seneng gitu, pleasure banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita tuh semangat lagi kayak gitu. Oke dok, oke sip.